A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, marilah kita mengulang kembali tentang satu komunitas yang diharapkan oleh ajaran Allah menurut sunnah Rasul menjadi satu komunitas yang akan menjaga keutuhan kemanusiaan, yaitu surat Fatir 29 yang sengaja kita tulis di luar Masjid At-Taqwa sebelah kanan. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang melakukan studi kitab Allah, wa aqamus shalat, selanjutnya menegakkan salat, satu pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, sirra wa alaniyatan, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Itu adalah pokok kalimat yang keterangannya yarjuna tijaratan lan tabura, mereka itu mengharapkan satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur adalah hasanah fid dunya. Jadi komunitas itulah yang mengharapkan hasanah di dunia, sehingga bisa kita katakan komunitas semacam itu komunitas yang akan menjamin keselamatan kemanusiaan bukan saja di suatu bangsa, bahkan seluruh dunia. Dengan demikian maka tidak peduli dalam kita menjelaskan ini apakah orang mau mengikuti atau tidak menjadi kelompok yang melakukan studi kitab Allah, tanpa kita mempedulikan apakah mereka juga mau salat atau tidak, atau juga mau berkorban atau tidak. Yang penting bahwa kita menjelaskan surat Fatir 29 ini adalah satu komunitas yang menjadi harapan kemanusiaan. Kemudian bisa juga terjadi oleh satu dan lain hal ada orang-orang yang tidak pernah mempelajari ayat ini oleh karena satu dan lain hal. Misalkan dia tidak pernah temukan dalam buku yang dia baca. Tetapi sekali lagi, ketemu atau tidak, ada atau tidak yang melakukan demikian, sebagai pemberi penjelasan atau sebagai pendakwah, tetap harus kita menganggap penting diangkat ayat ini. Sebab kalau masyarakat semacam ini tidak ada, tidak akan terjadi
tijaratan lan tabura, karena tidak ada yang mengharapkannya. Dalam berbagai pertemuan kita menyatakan perlu menyatakan alhamdulillah sebagai satu apresiasi terhadap bagaimana Allah memperlakukan terhadap ilmunya. Dalam arti bisa saja Al-Quran itu sampai kepada kita melalui orang yang dia sendiri tidak mengerti Quran. Itu bisa terjadi. Karena dia mengagungkan sampai satu kitab suci misalkan, padahal dia sendiri tidak ngerti, ujungnya utuhlah Al-Quran sampai ke kita padahal sudah 1400 tahun. Bisa saja sholat yang kita lakukan itu melalui orang yang tidak ngerti sholat. Tidak berarti yang nyuruh sholat itu ngerti sholat. Kalau misalkan kita disuruh oleh orang sholat kamu, kemudian kita tanya misalkan, coba uraikan apa itu sholat. Bisa jadi dia tidak ngerti. Ya, tetapi dengan adanya sholat sampai ke kita, dan itu adalah sunnah Rasul, ini way out, ini jalan keluar. Kenapa? Sebab sholat itu adalah upacara kepatuhan. Si pelaku sholat menghadap Ka'bah, Ka'bah sebagai lambang dari Allah, sebagai komandan hasanah di dunia. Di sini kita bayangkan alangkah akan terjadi keseriusan bila setiap orang merasa menjadi prajurit yang menghadap komandan, mau patuh kepada pencipta segala. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Sehingga dengan demikian perlu kita sadari kalau Fir'aun berhadapan dengan, kalau Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa sebagai manusia punya mata, Fir'aun sebagai manusia punya mata. Mata Nabi Musa tergantung ke Allah dan itu ciptaan Allah. Mata Fir'aun pun ciptaan Allah dan tergantung pada Allah. Sekarang apa yang menjadi beda? Yang menjadi beda kalau Nabi Musa itu biologisnya tergantung kepada Allah dan mau hidup menurut kebijakan pencipta. Sedangkan Fir'aun makhluk yang tergantung kepada Allah tetapi tidak mau patuh kepada kebijakan pencipta. Itulah bedanya. Sehingga di ujungnya nanti data sejarah membuktikan bahwa untuk Fir'aun adrokahul gorok. Adrokahul gorok itu artinya penenggelamkan, menemui dia. Penenggelaman menemui dia, artinya dia tenggelam di Laut Merah. Itu ujungnya. Nabi Musa sudah keburu nyebrang ke Palestina. Wajawazna bi Bani Israil al-Bahra. Kami seberangkan Bani Israel melewati laut. Ini akan ujungnya kan. Nah, jadi dari satu dasar yang sama ada satu perlakuan yang berbeda. Ujungnya bedalah kepastian yang dialami. Jadi dengan demikian maka sekali lagi bahwa innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, ini satu komunitas
yang tentunya kita sendiri di dalam khutbah ini mengharapkan diri dan mengharapkan hadirin untuk menjadi komunitas itu. Seberapa dapat dia melakukan. Ataupun siapa saja yang mendengar wasiat bertakwa ini berkeinginan untuk membentuk satu masyarakat semacam itu. Tanpa kita harus menghiraukan adanya orang yang oleh satu dan lain hal tidak mempelajari ayat ini karena dia tidak menemukan di buku yang dia baca. Disinilah persoalannya. Kemudian kalau kita mengatakan tadi tentang apa yang terjadi kepada Fir'aun, apa yang terjadi kepada Nabi Musa, itu adalah satu bukti kalau kita mengatakan demikianlah Allah membela la ilaha illallah. Coba berdasarkan surat Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, ini tidaklah kami mengutus sebelum ada seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang diabdi kecuali aku dengan penurunan ajaran menurut rasulku. Fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut ajaranku. Dengan ayat ini maka dari Nabi Isa sampai Nabi Adam isi ringkasnya la ilaha illallah. Kemudian kalau diambil surat Kahfi ayat terakhir, qul innama ana basarun mislukum, tegaskan oleh Anda, aku hanya manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang mana diwahyukan kepadaku bahwa yang diabdi oleh kalian adalah satu-satunya yang diabdi. Jadi berarti kepada Nabi Muhammad pun la ilaha illallah. Jadi kalau begitu apapun yang terjadi kepada kaum Ad, terjadi kepada kaum Samud sampai buminya oleh Allah dibalik, itu adalah satu data tentang Allah membela la ilaha illallah. Kalau misalkan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, di mana kaumnya ditenggelamkan, itu pula satu data bahwa Allah membela la ilaha illallah. Kalau gelibatir rum fi anal adli wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, hancurnya barat dan timur karena beradu sendiri. Kalau dilihat dari segi Allah sebagai pemasti, itulah rekayasa Allah dalam rangka membela la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Muhammad walladzina ma'ahu. Jadi itu adalah data-data. Kemudian kalau secara umum kita ambil surat Ibrahim ya, 13 dan 14. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Orang-orang yang bersikap negatif berkata kepada rasul-rasul yang diutus pada mereka, la nukhrijannakum min ardina, benar-benar kami akan usir kalian dari bumi kekuasaan kami. Aula ta'udunna fi millatina, kecuali kalian kembali ke dalam tatanan hidup menurut ajaran kami. Kemudian Allah dalam pembelaannya mewahyukan, fa'auha ilaihim rabbuhum, maka pembimbing mereka mewahyukan kepada mereka, kepada para rasul, lanuhlikanna dzalimin, benar-benar kami akan membinasakan para pelaku dulu. Itulah pembelaan Allah. Walanuskinannakum akumul ardo min ba'dihim, sekaligus kami benar-benar akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Atau kita ambil surat An'am ayat 6, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah betapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka berbagai generasi. Makannahum fil ardi malam numakkin lakum,
Padahal mereka telah kami kuatkan di permukaan bumi ini. Satu penguatan yang tidak kami kuatkan pada kalian. Jadi berarti mereka lebih kuat dari kalian, tetapi kami tetap membinasakan mereka. Wa arsalna samaa alaihim midrara, yaitu kami utus angkasa menjadi penghujan lebat atas mereka. Begitu ilmu turun bagaikan hujan lebat dari Allah pada mereka. Wa ja'alna anhara tajri min tahtihim. Kami bikin sungai-sungai membanjiri, menghanyutkan permukaan dalam mereka, yaitu tanggapan dulu mereka dibersihkan, dihanyutkan oleh ilmu dari Allah. Fa ahlaknahum bidunubihim. Selanjutnya kami binasakan mereka disebabkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Wa ansya'na min ba'dihim, sekaligus kami bangun setelah mereka qarnan akharin, generasi yang lain. Ini semua menjadi data. Begitulah Allah membela la ilaha illallah, sehingga tadi kalau kita berkata innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, tiga sektor yang mereka lakukan ini juga membela la ilaha illallah. Melakukan studi kitab Allah membela la ilaha illallah, aqamus shalat membela la ilaha illallah, anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan juga membela la ilaha illallah. Anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan juga membela la ilaha illallah. Jadi dengan demikian maka pembelaan demi pembelaan dilakukan. Bila ini sudah memenuhi syarat, maka muncullah nanti izin Allah. Berikut ke dalamnya dua persoalan yang mereka lakukan. Satu, kalau kita lihat dari surat Al-Fatihah, setelah orang mengkonfirmasi, menegaskan kembali tentang bismillah dalam arti lepas dari arbaban min dunillah, kemudian mengapresiasi fungsi Allah sebagai Rabbil Alamin, fungsi Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, fungsi Allah sebagai Malik Yaumiddin. Setelah itu menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sama dengan wa qina adzabannar. Dengan demikian maka dengan sekuat tenaga, dengan bekerja sama satu dengan yang lainnya, yang mengerti bantu yang tidak ngerti, yang tidak bisa dibantu oleh yang bisa, perhatikan generasi penerus, dibina anak-anak sejak dia, katakan saja kalau secara umum dari usia PAUD misalkan sampai setinggi-tingginya. Persiapkan ini semua dalam rangka pinta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan demikian inilah saya kira yang perlu selalu kita jaga, membentuk satu lingkungan yang lepas dari pengaruh-pengaruh, kalau istilah surat Kahfi 29, wala ta'du ainaka anhum, janganlah kedua mata Anda melompat keluar dari mereka, dari lingkungan ini, melompat keluar turidu zinatal hayati dunia, karena Anda menginginkan perjalanan hidup yang tergantung kepada lingkungan dunianya. Itu yang harus dijaga. Tetaplah bergaul dalam lingkungan ini, sehingga dengan demikian maka akan terjadi apa yang diistilahkan wadil muqaddas, lembah suci dari berbagai kekotoran-kekotoran tanggapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil batil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Selanjutnya dalam kita melihat dan mengapresiasi tentang alladzina min qablina, orang-orang yang sebelum kita, yaitu nenek moyang kita, berbagai nilai-nilai positif perlu kita junjung tinggi. Antara lain menyangkut 28 Oktober hari kemarin, Hari Sumpah Pemuda. Dari sini, dari Hari Sumpah Pemuda ini yang patut kita banggakan. Dengan demikian maka Indonesia menjadi bersatu. Dengan demikian maka lepas dari berbagai penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain, sehingga perlu kita bayangkan seandainya Quran dikaji dalam kondisi bangsa dijajah, tentunya akan beda dengan Quran dikaji dalam kondisi bangsa merdeka. Bahkan kalau menuju kemerdekaan yang sebenarnya itu terdapat di dalam surat Nur ayat 55, yaitu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Hidup mengabdi menurut ajaranku dalam arti tidak mengikut sertakan suatu kebijakan pun dengan kebijakanku. Jadi jangan ada istilah dijajah oleh Allah ya. Disuruh oleh Allah, dijajah oleh Allah. Disuruh studi, dijajah oleh Allah. Hasilnya jadi pandai. Jangan penjajah itu istilahnya. Ya, bangsa kita mematuhi bangsa lain yang menjajah juga mematuhi juga. Cuman kalau kepada Allah ya jangan begitu istilahnya. Bahkan disuruh oleh Allah sama dengan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Itulah hakikat kemerdekaan. Berkali-kali saya jelaskan bahwa ini pernah saya sampaikan di Mekah dan di Madinah, dan mereka ternyata menjawab subhanallah alhamdulillah tentang surat Nur 55 ini. Jadi dengan demikian saya kira hidup mengabdi menurut ajaran Allah itu bukan dijajah oleh Allah, dan yang budunani la yusyrikuna bi syai'an tidak akan pernah menjajah orang lain. Tidak mau dijajah oleh orang lain dan tidak akan menjajah orang lain. Tetapi memakmurkan, mencerdaskan, menegakkan keadilan, menegakkan keamanan, menegakkan kesejahteraan, satu kebudayaan yang tiada taranya yang diistilahkan hasanah fid dunya. Kemudian bagaimanakah hasanah fil akhirah? Kita tidak bisa melacak itu. Jangankan harus melacak akhirah. Orang dari tahun hidup 1970 saja untuk melacak 2020 tidak akan bisa terlacak. Dan kita pun yang pernah mengalami dulu hidup tahun 1970 atau 1980 dan sebagainya tidak terbayang sama sekali kalau bisa kehidupan ini seperti sekarang ini. Bagaimana nanti kehidupan akhirat? Bagaimana kita bisa melacak? Nanti saja lihat kenyataannya kalau sudah sampai pada masanya. Cuman tentunya ya
Jangan kaget kalau seandainya di sana misalkan lebih modern daripada di dunia ini. Jadi inilah saya kira yang perlu kita apresiasi tentang Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, sehingga dengan demikian sekali lagi melalui wasilah-wasilah itu Al-Quran sampai ke kita, melalui wasilah itu sholat sampai ke kita, melalui wasilah itu pengkajian kamus-kamus dan sebagainya sampai ke kita, yang dengan itu, dengan peralatan itu ternyata kita bisa memahami apa itu ilahun, apa itu rabbun secara luas. Ilahun kalau diartikan yang diabdi itu fungsi, bukan wujud. Kenapa? Sebab kalau Allah itu berbicara wujudnya tidak akan kekejar. Allah itu bukan makhluk. Allah itu pencipta, bukan yang dicipta. Sehingga kalau dikejar wujudnya tidak akan terkejar. Tapi kalau fungsinya jelas berfungsi. Adanya semesta angkasa dan bumi ini karena ada fungsi Allah menciptakan. Lancarnya semesta angkasa dan bumi ini karena ada fungsi Allah mengedarkan. Badan kita berenergi, kuat, stabil, di antaranya karena ada darah yang Allah edarkan di badan kita. Ada faktor itu, ada faktor ini, silakan pelajari sendiri, tapi yang jelas itu semua tergantung kepada fungsi Allah. Kita tadi nyatakan fungsi Allah menyelamatkan kehidupan seperti itu. Padahal seolah-olah mustahil. Seolah-olah mustahil. Misalkan Fir'aun akan runtuh. Sebab kekuatannya begitu kuat. Harta bendanya begitu banyak. Tapi ternyata runtuh juga. Maka dari itu, kekuatan pendidikan, kekuatan keterampilan akan membuat satu kehidupan yang cerdas menanggapi ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian dari berbagai keterampilan akan siap membiayai hasanah di dunia. Apa yang diistilahkan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Hingga dengan demikian maka semua tersalur, sebab itu juga dari Allah. Otak yang kita gunakan untuk menanggapi Quran juga bukan buatan kita. Telinga yang kita gunakan untuk mendengarkan uraian Quran juga bukan buatan kita. Mata yang dipakai melihat ayat Quran juga bukan buatan kita. Hati yang menanggap juga bukan buatan kita. Semua ciptaan Allah. Salurkan seluruhnya ini menurut ketentuan-ketentuan yang Allah sudah gariskan, sehingga tidak terjadi apa yang diistilahkan dzanbun, yang berarti khotiatun. Khotiatun berarti kesalahan, kesalahan berarti pelanggaran. Sehingga jangan sampai terjadi fa'ahlaknahum bidunubihim, kami binasakan mereka disebabkan pelanggaran mereka. Itu yang kita hindari, sehingga dengan demikian semoga kita bisa mulus menjalankan semua ini, serta tidak lupa dengan ma'unah Allah yang selalu diharapkan. Hal ini berdasarkan Allahus Somad pada surat Ikhlas, yang Nabi ditanya, Mas Somad, apa itu Somad? Alladzi yasmadu ilail khalqu fil hawa'i. Begitu jawaban Nabi Muhammad. As-Somad adalah yang seluruh makhluk menuju kepadanya dalam kebutuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa tegaskan, jangankan mukmin, setan saja begitu mau kufur minta izin dulu ke Allah. Andirni ila yaumi yub'atsun. Setelah Allah memberi izin innaka minal mundarin, barulah mereka bisa menggelar kekufuran. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.